Halo Sobat Asik, bertemu lagi dengan kita di Acak Asik Channel dan Acak yang asik. Sama saya juga Mbak Temi. Dan tentu saja ahli spiritual kita, Ki Dadang. Seperti biasa kita di sini akan mencoba untuk mengulas gitu ya, hal-hal yang bersifat mistis, hal-hal yang Mistis lagi nih ya? iya pasti mistis. Kalau ada Ki Dadang, Iya, pokoknya mistis. Ki Dadang mistis pasti karena Ya, karena sudah biasa gitu menghadapi auranya hal-hal aura mistis gaib. gitu ya. Iya. Adi emang sebagai konsultan terbaik kita untuk hal-hal mistis kita. Yang kadang kita sendiri nggak bisa dengan nasional, silahkan. Ke Ki Dadang. Oke, kali ini Ki, ini sebenarnya kalau aku sendiri sih agak penasaran gitu Ki, karena memang fenomena ini sih sering kali kita temui ya. Nggak cuma kita melihat di berita, lihat video di platform penyedia video gitu ya. Kita juga sering kali pernah mengalami di pengalaman hidup kita gitu, menemui orang-orang yang kesurupan. Apa itu kesurupan? Nah, sebenarnya kesurupan itu tuh kalau dari sudut pandang Ki Dadang itu fenomena yang kayak apa sih sebenarnya? Jadi kita yang mungkin kadang bingung, kenapa nih orang-orang tiba-tiba teriak-teriak gitu, lah di luar kendali gitu. Sebenarnya fenomena apa sih Ki? Kesurupan sih menurut saya itu kondisi di mana tubuh dan jiwa itu tidak bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri atau roh kita sendiri, jadi dikendalikan oleh sesuatu dari luar. Sesuatu dari luarnya itu kayak gimana Ki? Maksudnya Misal apakah karena kondisi psikologis atau apa nih Ki? Nah, kesurupan itu jadi ada sesuatu itu kalau dalam hal ini makhluk lain ya, makhluk lain berupa roh, berupa dari alam lain yang masuk mengendalikan roh kita. Nah, akhirnya kan kita tidak kuat mengendalikan pikiran dan tubuh kita. Nah, itu sebenarnya tuh apakah semua orang itu bisa mengalami kesurupan kayak gitu, atau memang hanya pada kondisi-kondisi tertentu dan orang-orang dengan background tertentu gitu loh yang bisa kena sampai kesurupan gitu. Apakah Ya. emang lagi ini bisa kesurupan atau memang dia sebenarnya ada kayak bakat? Iya, maklum aja kan aku sendiri belum pernah ngalami gitu Ki ya. Jangan amit-amit. Nah, jadi yang bisa kesurupan itu hampir semua orang itu bisa, cuman Semuanya memang bisa. ya, cuman memang tidak semua orang bisa. Kalau roh kita kuat, terutama dalam hal spiritual kan, orang yang dekat sama Tuhan, pasti roh kita dijaga itu. Nah, kalau ada yang masuk mengendalikan itu nggak bisa. Tuh, terus kenapa kok orang gampang kesurupan? Tadi bagaimana? Ya, Nah, orang-orang dengan kondisi apa yang Oh. mudah kesurupan? Ya, yang jelas dia kosong. Pikirannya kosong, Hati melayang. kosong gimana Ki? Tanya aja yang hatinya kosong. Iya, betul. Nah, jadi pikiran kosong terus lagi depresi. Hati-hati. Orang depresi itu bisa Bisa karena dia itu kosong gitu. kosong ya, pikirannya. dia nggak fokus pada hidup, dia itu nggak fokus. berarti kalau Hidupnya nggak kita jelas. banyak hutang itu juga rentan buat kesurupan juga. Ya, gitu. banyak hutang kalau kabur terus ya juga enggak. Ini kan kalau yang aku sih belum pernah nonton secara langsung ya kalau orang kesurupan. Cuman kan kalau dari cerita-cerita atau yang aku lihat di TV atau di YouTube gitu kan, kalau orang kesurupan tuh cenderung teriak-teriak kayak gitu kan, atau nangis. Nah, itu apakah memang begitu atau ada bisa hal lain, misalnya dia tiba-tiba jadi apa gitu? Oh iya, ya bisa. Jadi kesurupan kadang orang teriak. Nah, itu kesurupan setan yang ada di sekitar. Misal ketika di sekolah apa di mana ada pohon besar terus ditebang, mau ada perluasan sekolah apa di mana,
akhirnya kan banyak yang kesurupan teriak-teriak. Nah itu setan di sekeliling situ marah, dia masukin orangnya yang jelas gampang dimasukin tadi ya, orang yang lemah lah ibaratnya. Terus kalau kesurupan tapi menyerupai sesuatu itu ada. Jadi kalau udah lumping atau reok ya, tahu nggak? Ya, itu kan dia kesurupan, misal kesurupan ular. Nah, dia pasti nanti iya betul. Kesurupan monyet, dia bisa manjat ya gitu. Baiklah. Nah, kalau selain itu kan kadang ada yang maksudnya kan kesurupan itu kita kayak nggak bisa membedakan apa itu memang kesurupan makhluk gaib atau ya kayak orang histeris kan kadang seperti itu juga kan, yang kayak tadi misalnya depresi, saking depresinya terus dia jadi histeris. Nah itu untuk membedakan antara fenomena kesurupan dengan yang memang dia histeris kayak gimana Ki? Apakah suaranya berbeda? Kan kadang ada yang kalau kesurupan suaranya berubah jadi suara iya. Jadi ya itu tadi salah satu contohnya. Kalau kesurupan beneran itu suaranya yang jelas kadang berat, kadang melengking gitu. Terus yang pasti itu orang yang tahu, yang punya mata batin udah terbuka itu, dia bisa tahu itu kesurupan apa karena histeris itu ya. Tapi kalau istilahnya kita sebagai orang biasa yang istilahnya nggak punya ilmu tentang itu tuh sebenarnya bisa nggak sih membedakan gitu juga? Atau sulit atau gimana? Nggak sulit juga sih, karena jelas kok bedanya kesurupan makhluk halus sama orang depresi kayak orang stres itu jelas beda. Coba kamu perhatikan itu pasti beda. Matanya itu kalau kesurupan pasti banyak melotot. Ya. Mana yang melotot dikejar-kejar di kolektor. Kalau yang akan ada nih beberapa kali di berita tuh kayak kesurupan massal satu sekolahan atau satu kampung terus tiba-tiba kesurupan massal. Nah itu sebenarnya apakah banyak setan yang berada di sekitaran situ terus mereka masuk? Iya betul. Berarti kan hatinya kosong semua tuh Ki. Atau gimana Ki? Bukan hatinya kosong. Kok hati kosong? Pikiran. Hati kosong itu kan indro tadi. Jadi kan seperti yang contoh tadi pas itu kan, pohon ditebang, pohon itu satu pohon bisa ribuan ratusan setan yang di Oh. situ, bisa cuma satu aja genderuwo bisa. Nah kalau yang nyurupin massal gitu bisa jadi banyak, setannya banyak, terus orang kan sendiri-sendiri Mbak. Jadi ada yang memang tekun taat ya, ada yang banyak masalah. Kan ratusan siswa kan macam-macam. Ada yang hobinya nggak jelas, itu gampang banget kesurupan karena kita buka celah tadi. Intinya kalau ada celah tuh gampang banget dimasukin. Sebenarnya yang ngerasukin itu setan atau jin sih? Apa maksudnya masih nggak ngerti bedanya syaitan dan Jin. Setan sama jin ya. Kalau setan itu kan bentuknya beda sih. Beda. Masih lebih penasaran bentuknya beda. Iya, jadi kalau jin kan pernah lihat di TV itu ya jin, yes, hampir seperti itu karena di TV itu sebenarnya dia apa ya namanya ya aslinya kenyataannya. Di TV itu jin yang kayak di Aladin apa jin yang? Ya jin di Aladin itu ya ada beneran gitu. Karena dia nggak ngarang-ngarang ya, dia ada referensi, dia pasti tanya dulu kalau saya mau bikin film jin itu kayak apa? Bentuknya kayak gimana? Ada yang tinggi 5 meter, nah, kayak gitu. Tapi biasanya yang suka nyurupin. Nyurupin sih. Merasuki. Kalau yang suka merasuki itu jin atau setan sebenarnya? Dua-duanya. Karena kalau setan kan jelas kayak kuntilanak pocong tahu. Kalau jin kan kadang yang jin tinggi, tahu kan? Jin kayak yang di Aladin. Jinnya macam-macam. Nah itu ya semua bisa karena kan kata di agama Muslim jin ada yang jin baik ya.
Tapi dia tuh sebenarnya tujuan dia untuk merasuki itu Ya apa sih Apa itu? tujuannya gitu? apakah iseng aja dia loh, gue mau masuk gitu Apakah atau dia gimana? dapat fee gaib gitu ketika Sertifikat ya sertifikat atau penghargaan gitu kalau bisa merasuki Ya, ya. sekian banyak manusia. Jadi kan tugas setan itu kan memang menggoda ya, agar manusia itu jatuh dalam dosa gitu. Jadi tugas dia kan memang gitu, mengganggu, menggoda ya. Akhirnya kan orang-orang yang lemah yang punya masalah berat tapi dia nggak punya solusi, akhirnya pikiran kosong, jalan nggak tahu arah kemana, langsung aja dia masukin gitu. Gitu kan, tugas dia memang seperti itu, bukan lain. Memang gitu. ibaratnya kalau kita nyari rezeki gitu ya, memang tugas kita kan seperti Nah itu. iya, kalau dia kan tugasnya memang gitu. Oke, sebenarnya mau tanya Ki, itu kan kalau semua kesurupan nih, ya kita kan contoh teman kita satu tongkrongan, tiba-tiba pas ngopi gitu kan, Tiba-tiba ya, semua langsung gitu kan, nggak Eh. jelas gitu kan, terus kita kan, oh ini kesurupan nih, nah kita kan nggak tahu ilmu yang kita harus ngapain gitu, kita apakah nunggu Siram atau air. ngontak teman, Iya. kontak teman atau saudara yang ngerti soal itu, ataukah kita tinggal aja di ruangan kosong, paling caper nih mah gitu, atau gimana kita harus istilahnya tuh? maksudnya kita pertolongan pertama Iya, dari kesurupan itu apa? P3K, Kesurupan itu apa? Pertolongan pertama ada kesurupan. Kalau ada, misal kamu sebagai orang awam, tiba-tiba teman kamu kesurupan, nah itu agak susah. Yang jelas kamu pasti pegangin, kasih minum. Pegang apanya nih? Ubu-ubunya. Enggak, pegangin aja. Dia Orangnya kan pasti memberontak. meronta-ronta. Pegang, ya. Kasih minum air putih. Tapi yang lebih baik sih Kasihnya dibuat minum. diminumin. didoain. Iya harusnya sih. Terus air suci itu gitu. Bukan air suci. Air kok suci gimana? orang suci, orang berdosa. Nah, sebenarnya alangkah baiknya, makanya kalian itu lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi dibekali Ilmu agama. Iya, ilmu agama. Jadi kalau ada orang seperti itu kan kita bisa nolong. Bacain doa gitu Iya, pasti. sesuai. Jadi beda orang yang memang taat beragama, misal air putih didoain buat ngasih orang kesurupan, Cuciin mukanya itu Dibasuh. itu pasti akan berefek. Beda kalau orang yang nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah berdoa, nggak pernah ngapain, orang kesurupan mau dicuci, mau disiram juga nggak hidrat pun mempan. nggak bisa, Iya, ya, mau hidrat bacain kenceng. ayat-ayat apa juga Kayak nggak cinta mempan. pun nggak mempan gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Yang jelas nggak diganggu setan yang dari luar. Kalau yang dari diri kita sendiri ya itu musuh yang paling berat. Kalau yang dari luar harusnya kita bisa menangkis kalau kita memang dekat sama Tuhan. Tapi kesurupan kan ada yang kayak memang dia diminta untuk masuk itu juga kan. Bisa, Kayak bisa. misalnya saat aku paranormal kayak Ki Dadang ini terus Baik-baik. sebagai media Mediator. gitu. Itu sama kayak itu prosesnya dia harus yang berilmu kan atau Bukan. bagaimana? Setiap orang bisa, nanti dibukakan dulu jalannya. Jadi jalur roh ada di sini. Dibuka dulu. Nanti tinggal manggil yang mau dimasukin, masuk ke sini. Nanti langsung. Sekian tentang dialog kita bersama Ki Dadang tentang kesurupan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya Ki ya. Oke, tonton terus Acak Asik Channel biar kita yang penting.